Halo, nama aku Wardani Fasra, biasa dipanggil Anya. Saat ini aku sedang mengempu studi di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan Manajemen Pendidikan. Kesibukan aku sekarang sebagai mahasiswa tentunya belajar. Kalau di kampus, aku lumayan aktif di International Student Bodies dan mempunyai bodies dari Pakistan, di mana aku tuh membantu dia beradaptasi dengan lingkungan baru di Yogyakarta dan juga membantu untuk belajar lebih dalam tentang bahasa Indonesia dan juga culture yang ada, dan juga perkembangan belajarnya, dan juga membantu tugas-tugas bila ada. Untuk hobi sendiri, aku biasanya menyalurkan hobi di UKM tenis lapangan dan juga UKM musik Sigma. Untuk di luar kampus sendiri, aku lumayan banyak ikut kegiatan volunteering dan juga lumayan aktif di beberapa komunitas-komunitas kecil di Yogyakarta dan juga di kampung halaman aku di Lombok, di mana kebanyakan kegiatan volunteeringnya itu lebih ke kegiatan sosial untuk masyarakat, bagian sembako, mengajar, atau biasanya aku bantu menanam tumbuhan atau seperti mangrove. Dan aku tuh emang dari dulu lumayan semangat dan punya banyak ketertarikan untuk memberikan kontribusi ke lingkungan sekitar aku, dan itu juga yang menjadi alasan aku mengapa aku cukup aktif untuk mengikuti kegiatan volunteering sampai sekarang. Untuk saat ini, aku juga merupakan intern dari Project Child Indonesia, sebuah non-profit organization yang bergerak pada bidang pendidikan. Aku sendiri berada di bawah naungan program dan educational department dan berada pada salah satu project di Project Child, yaitu Sekolah Sungai Project. Sekolah Sungai Project ini merupakan program pionirnya Project Child Indonesia, di mana kami memberikan pembelajaran dan juga kelas-kelas singkat saat sore hari untuk adik-adik yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Yogyakarta. Dan kami memiliki 3 tempat titik sekolah, yaitu di Winongo, Gajah Wong, dan juga Code. Selama magang, aku pernah bertanggung jawab menjadi PIC atau Person in Charge untuk rekrutmen volunteer batch 36, membantu untuk pembuatan training, booklet, dan juga menjadi Master of Ceremony dari acara onboarding volunteer baru. Selanjutnya aku juga pernah jadi Program Field Coordinator untuk sekolah Sungai Titik Code. Alasan aku tertarik untuk bergabung dengan DigiStart Internship DDB Telkom sendiri adalah karena DDB menawarkan pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan proyek yang dapat membantu aku mengasah kemampuan dan juga keterampilan aku dalam memanage proyek. Pada program internship DDB Telkom ini aku mengambil posisi general, di mana alasan aku mengambil ini lumayan unik karena aku saat melihat Taman Kampus Merdeka untuk posisi general ini sangat rare atau jarang ada di mitra-mitra lain, dan hampir mitra-mitra di Kampus Merdeka itu tidak membuka untuk posisi ini. Jadi aku lumayan penasaran, dan saat melihat keterangan posisinya juga, posisi general ini punya keterangan yang paling simpel di antara semua posisi yang ditawarkan pada Telkom dan juga dari Telkom. Dan dari yang aku tangkap pada posisi general ini cakupannya lumayan luas ya. Dan memerlukan orang yang cukup adaptif dan juga bisa banyak hal, dimana aku ngerasa posisi ini tuh sangat cocok dengan diri aku sendiri. Aku juga percaya diri dengan kapabilitas aku dan juga skill yang aku punya. Aku sangat tertarik mencoba dan juga belajar tentang hal baru, sehingga saat menjadi PIC Sekolah Sungai Code, aku sempat merangkap beberapa pekerjaan. Aku juga lumayan bisa menaikkan engagement pada story Instagram di Project Indonesia sendiri. Saat itu terdapat masalah di mana di antara 5 volunteer yang berada pada naungan dan pengawasan aku, ada satu volunteer dokumentasi yang tidak bisa datang dan aku menggantikan posisinya. Aku juga pernah menggantikan posisi untuk volunteer pengajarnya juga. Jadi aku cukup bisa menangani beberapa banyak pekerjaan yang beragam, dan aku juga lumayan tertarik dengan graphic design, di mana aku udah beberapa kali menjadi panitia pada beberapa acara di kampus maupun di komunitas-komunitas kecil aku. Sudah aku terapkan pada sisi yang ada, di mana aku lumayan bisa meningkatkan engagement dari profil Instagram di beberapa komunitas-komunitas yang saat itu aku pegang di posisi graphic design aku.
Walaupun aku banyak banget menangani project saat aku magang di Project Child Indonesia, satu project yang paling berkesan adalah project pertama aku sebagai program koordinator pada saat aku SMA, waktu itu kelas 2 SMA. Pada 2018 lalu Lombok pernah terkena musibah gempa, dan saat itu aku berada pada salah satu sekolah pesantren di Lombok, dan gempa tersebut mengakibatkan banyak hal buruk, dan salah satunya imbas buruknya tuh kepada sekolah. Jadi kami terpaksa dipulangkan karena ada beberapa fasilitas sekolah yang rusak dan kami perlu berada pada tempat yang lebih aman. Banyak juga yang teman-teman yang tinggal di shelter gempa. Saat itu keadaan kota sangat chaos dan banyak keluarga yang kehilangan rumahnya. Walaupun aku cukup beruntung karena rumah dan keluargaku tidak terlalu berimbas akibat gempa, aku ngerasa resah sekali karena banyak banget anak-anak kecil yang berkumpul pada shelter gempa. Aku mengajak teman-teman aku untuk bergabung membuat sekolah gempa, di mana sebenarnya kami hanya mengajarkan basic pembelajaran saja seperti matematika dasar atau misalnya bahasa Inggris dasar untuk adik-adik saat sore hari, dan mengajak mereka bermain sama di shelter gempa. Pada awalnya memang sedikit ya adik-adik yang datang, kami dapat kesulitan, tidak banyak orang juga yang bisa berpartisipasi, namun syukurnya aku dan teman-teman bisa mengatasi masalah tersebut dengan mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dan bantu kami memberikan donasi, dan juga saat itu kami sempat dilirik oleh Kemenlu, dan aku sangat senang karena banyak sekali orang yang mengapresiasi kegiatan kami, dan menurut aku itu adalah proyek yang paling berkesan yang pernah aku lakukan. Untuk tools yang biasa aku pakai, biasanya untuk project management aku menggunakan Slack atau Notion, di mana ini berhubungan dengan rekan tim, atau biasanya aku menggunakan dua tools ini untuk mengontrol progres kerja tim. Aku juga menggunakan tools tambahan seperti Microsoft Office dan lain-lain untuk project management sendiri. Kalau untuk posisi graphic design, aku bisa menggunakan Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Procreate untuk tools, di mana aku biasanya menggambar atau membuat beberapa elemen melalui Procreate atau Adobe Illustrator, lalu menyatukannya dengan Canva untuk mempersatukan template-nya. Lalu aku biasanya juga mencari inspirasi atau ide desain melalui Pinterest ataupun Canva. Aku sangat berharap bisa bergabung dan menjadi bagian dari tim Digistar Telkom ini, sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk dapat menyukseskan proyek-proyek yang ada di Telkom ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.